Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya dalam Muhammad Nurdin Official, channel Manasik Haji Gratis. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan para pemirsa, dan saya doakan untuk para pemirsa dan kita semua mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan karunia rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada Anda yang baru datang, baru bertemu dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Agar Anda tidak terlewat dengan video-video berikutnya, maka saya mengharapkan dengan ikhlas untuk share, like, dan subscribe. Baik, saya masih berbincang dengan Ibu Hajah Maria Sari, ya. Kebetulan dari kampus Unila, Bu, ya. Baik, Ibu, lanjutkan masalah perbekalan apa yang kira-kira penting bagi jamaah, Bu. Artinya supaya para jamaah itu ya tidak sampai kesulitan, terutama untuk yang akan berangkat tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. Kira-kira kalau video yang kemarin itu sudah kita bahas masalah makanan, ya. Selama makan di sana kita makan 3 kali apa 2 kali, Bu? Alhamdulillah di tahun 2022 ini, Pak, pemerintah memberikan makan sehari 3 kali. Ya, dalam hal ini Pemda Lampung, ya? Iya, pokoknya Indonesia, kan? Pokoknya semua Indonesia. Oh, seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oh, gitu. Satu hari 3 kali makan, pagi, gitu, siang, ya? dan malam. Iya, ya. Ya. Kalau kami dulu kan yang menangani makan itu dari gubernur, kalau kami dulu. Iya, zaman Mas Harudin. Dan itu bisa 2 kali, rata-rata 2 kali ngasihnya, enggak 3 kali enggak. Jadi pagi itu dibiarkan bebas untuk beli makanan di kaki 5. Nah, baru siang sama sore baru makanan resmi, ya. Dan luar biasa makanannya, sangat bergizi, ya. Jadi dagingnya banyak sampai nggak habis. Iya. Gimana kalau kondisi Ibu kemarin gimana? Alhamdulillah kalau kemarin ya sehari 3 kali makan, ya. Cuma itu tadi daging dalam jumlah yang besar. Mungkin orang bosan, ya, yang punya darah tinggi itu takut kan. Nah, makanya nah, Indomie itu memang yang jadi senjata utama, ya, ketika bosan makan itu. Iya, ya. Mie itu. Oke, kemudian yang kedua tentang apa kira-kira untuk keperluan sehari-hari, apakah mungkin masalah mencuci pakaian segala macam, barangkali bisa diceritakan, Bu, apa yang perlu dipersiapkan oleh jamaah haji? Ya, kalau masalah mencuci itu ya harus ini banget, ya, Pak. Ember itu benar-benar penting, ya. Artinya ya, alhamdulillah sekarang udah begitu, teknologi ini membuat jadi sesuatu yang jadi simple, ya. Kayak ember itu yang di Shopee itu kan ada, Pak. Kita beli, ya, dia kayak papan irisan cabe, tapi ketika diangkat dia jadi ember. Itu sangat praktis ditaruh di koper. Itu ember tuh benar-benar bermanfaat, Pak, di sana. Artinya kita, namanya pakaian yang kita pakai setiap hari kan kita ganti, harus mencuci. Jadi itu semacam ember lipat gitu? Iya, iya. Tapi nggak bocor nggak? Enggak, Pak. Itu bermanfaat banget itu, Pak. Benar, bermanfaat banget. Jadi memang kita di hotel kalau di Mekah disiapkan mesin cuci, ada embernya. Tapi kan kadang-kadang begitu banyak jamaah gitu loh, Pak. Kalau kita punya sendiri kan kita bisa ngocok-ngocok di kamar, di atas tinggal dijemur. Kami itu kebenaran di lantai 15 tempat mencuci itu. Semua jamaah ada di situ. Karena di sana harganya ya mahal gitu, terhitungnya 80.000 satu gitu loh. Kalau kita beli di sini tuh sekitar 20 real. 20 real, ya. 20 real. Iya. Terus ya itu terus. Memang kalau dirupiahkan kedengarannya mahal, ya. Mahal, Pak. Cuma membuat sampai saya pas beli ember itu sampai orang Arab itu bilang, "Kamu yang masuk ke sini biar saya yang jual," gitu-gitu. Iya. Karena itu terus itu untuk menjemur. Memang di lantai 15 itu tempat kami menjemur itu disiapkan tali-tali. Cuman itu tadi ketika dijemur cuciannya turun ke bawah, yang hilang gitu. Iya. Nah, sekarang tuh ada di suatu pembelanjaan online itu disiapkan kan ada tapi dia ada tali tambang, tapi dia sekat gitu. Jadi ketika kita menggantungkan itu cucian kita posisi seperti itu. Jadi hangernya itu nggak lari. Iya. Oke, bagus, itu nggak lari. Jadi dia tetap di dalam ada. Iya. Jadi ada jadi bentuknya semacam tambang itu, ya. Iya, tambang, tapi dia bersekat-sekat gitu, ya. Ada sekat-sekat. Jadi ketika kita menjemur sesuatu dia tidak akan menggeser gitu. Iya. Jadi para jamaah sekalian, memang biasa, ya, kalau namanya haji itu kan kita di sana lebih kurang 40 hari. Sehingga otomatis kan pakaian yang kita pakai itu harus dicuci.
Dan itu pengalaman kami juga waktu umroh seperti itu. Iya. Akhirnya saya pribadi waktu umroh terpaksa beli ember, memang apa yang dikatakan oleh Bu Ayi itu, sebab tidak mungkin apa namanya. Tapi ya waktu itu paling potongan 3 orang gitu ya, potongan 3 orang. Waktu itu ember harganya 15 real Bu. Iya. Jadi 15 real, jadi potongan 1 orang 5 real. Jadi kan terasa enteng gitu ya. Jadi 5 real, jadi 15 real beli ember 1. Tapi waktu itu saya karena merasa 15 real itu kecil akhirnya saya sendirian. Dan alhamdulillah embernya saya bawa pulang ke Indonesia. Saya bawa pulang ke Indonesia ya, ember yang umroh itu. Jadi memang penting sekali untuk mencuci ya. Artinya kalau kita mau sabar ya nunggu antrian panjang. Tapi kalau misalnya kita pengen cepat ya sebaiknya memang bawa ember sendiri. Ya. Terus tadi ada teknologi baru yaitu tambang yang untuk gantung hanger, sehingga hangernya itu tidak lari ke sana kemari itu ya. Karena sering banget Pak pakaian nanti pengumuman yang menemukan baju gitu-gitu karena hilang dijemur, ternyata ada di mana akhirnya dikumpulkan di musola. Sama ini Pak, satu apa yang dia es ya bentuknya, dari besi tapi es. Jadi buat nyantel-nyantel. Karena kejadian di hotel saya ada yang bawa paku sama palu, jadi untuk menggantungkan tali itu loh, maksudnya di kamar mandi bisa jemur itu. Ternyata pas di palu itu pipa air jadi bocor gitu loh. Jadi kalau pakai yang es itu kan setidaknya bisa digantungkan di hordeng atau di mana satunya gitu. Jadi tidak buat ini apa sih? Jadi semacam ini ya, semacam tali tapi ujungnya es itu ya. Besi gitu ya, es gitu. Jadi buat nyantel sana, nyantel sini, kanan kiri berdua gitu. Itu benar-benar berfaedah banget. Apalagi ketika di Mina kan tidak boleh menjemur. Karena di Mina kalau kita ketahuan menjemur di jendela hotel itu kita kena denda 200 real. Bukan, di Mina itu kan kita di tenda. Di Mina, di Madinah. Di Madinah itu kita kan nggak boleh menjemur. Kalau ketahuan menjemur di jendela atau mana kita kena denda 200 real. Merokok kan nggak boleh. Jadi kalau itu kan kita bisa di dalam kamar kita sendiri aja gantungin gitu. Ya dengan itu kalau kita jadi ini takutnya peringatan untuk para jamaah ya. Jadi jangan sampai membawa paku sama membawa palu ya. Ini kejadian kebetulan ini. Jadi ketika kita ingin mencantolkan sesuatu kemudian kita bawa palu dan paku, ternyata yang dipaku itu bukan tembok, tapi adalah pipa air. Sehingga bocor Bu ya. Nah, itu. Jadi untuk mengatasinya maka kita perlu apa namanya betul ya? Es ya, apa sih? Besi es ya, apa sih? Pokoknya buat sendiri juga bisa sebenarnya itu dari Jadi itu benar-benar manfaat, artinya. Jadi itu tujuannya untuk menggantungkan di antara 2 tembok apa gimana? Bisa juga Pak. Jadi kayak ada teralis jendela ya, angkutin satu, terus nanti ke pintu bisa. Tapi gitu. tidak ada anunya, tidak ada apa namanya tambangnya, nggak ada. Iya pakai tambang, maksudnya untuk tambangnya itu. Cuma gitu itu ujungnya. Jadi mengaitkan gitu loh. Kalau pakai paku memang bisa lebih kuat, tapi ya itu beresiko. Ya, cuma permasalahannya begini Bu, itu kalau ada teralis bisa dikaitkan banyak gini. Kok Mbak bisa. Tapi kalau misalnya tembok mulus kan nggak bisa. Lemari pakaian kan atasnya itu kan suka ada ininya, kan disangkut. Sangkutin terus di pintu. Ini masalah-masalah ringan dan kecil tapi penting ya. Kadang Jangan sampai kita berhaji tapi pakaian kita kumel, kotor, bau ya. Kan harus suci. Iya, jadi itu. Kemudian apalagi kira-kira Bu yang diperlukan bagi para jamaah haji di samping ember ya. Kalau saya pribadi menyarankan masalah obat-obatan. Kalau obat-obatan gimana Bu? Obat-obatan kita memang bawa, tapi alhamdulillah ada dokter ya, yang nanti kan kita ini dengan dokter. Memang kondisi tenaga medis tidak seimbang dengan jumlah jamaah. Namun mereka berusaha untuk memfasilitasin gitu loh. Ya kita pribadi ya kalau memang kita punya sakit darah tinggi ya kita bawa. Punya sakit kolesterol kita bawa gitu. Jadi jangan kita sendiri pun ada persiapan obat. Yang jelas juga itu fisik Pak. Fisik ya. Harus terbiasa jalan kaki kemana-mana. Itu benar-benar. Saya yang masih muda aja, makanya saya kebayang itu orang zaman dulu berangkat haji kondisi yang tidak sempurna seperti sekarang. Kalau saya alhamdulillah bersyukurnya ya itu sempurna banget lah artinya. Ya, saya kira itu sebagai closing statement untuk para jamaah. Ya, kalau kita bisa berhaji di masa muda, kenapa harus nunggu tua itu loh? Kenapa harus nunggu kita
namanya apa namanya tua renta, kemudian akhirnya dipapah, akhirnya kursi roda ya. Artinya kalau memang bisa muda itu lebih baik ya. Makanya saya anjurkan kepada para jamaah yang kira-kira ada rezeki, mulai sekarang lah ya, mulai sekarang anaknya itu dibayarkan haji ya. Anak-anak bapak ibu sekalian yang sekarang umurnya masih 15, 20, 25 itu distorkan haji. Nanti 15 tahun kemudian mereka berangkat. Nah, 24 ketika tahun Pak sekarang. Ya, 24 tahun ya. Ketika 24 tahun kemudian, katakanlah sekarang umurnya anak kita umurnya 15. Kita setorkan DP, kemudian nanti 24 tahun kan umurnya 40. Nah, itu kan lagi ideal-idealnya kan. Jadi tenaganya kuat ya, sehingga ibadah bisa sempurna. Nah, itulah para pemirsa, sedikit perbincangan dengan Ibu Hajah Maria Sari yang insya Allah beliau kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, amin. Amin Ya, dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.